wanita-wanita ular seperti itu. Si Sarah itu mencoba kontak WA saya beberapa kali. Gak pernah saya tanggepin. Bahkan dia masuk ke grup saya menyamar dengan nama lain. Saking fansnya sama saya. Mau ngajakin dosa. Gak tahu. Ya mungkin mau ngajakin dosa. Dia pengen ngorek-ngorek, menjebak, ngerti nggak? Dia pikir saya bisa dijebak. Ya. Itu hati-hati teman-teman ular beludak seperti itu. Kayak hati-hati. Ada banyak orang-orang Kristen tidak menjaga hidupnya dengan baik. Ya. Iya, kedagingannya masih lemah ya Bu. Tapi ya akhirnya kebuka jadi bikin malu gitu loh. Bukan lemah, kedagingannya kuat. Kalau lemah sih dia berarti rohnya yang dikedepankan, ini mah dagingnya yang kuat. Iya, maksudnya dia kelemahannya di daging itu maksudnya. Bentar teman-teman. Tapi daging lemah. Bu Sophie malah disuruh masuk ke sana sama si SP. Mana si SP ini? Dia udah turun, aku lihat. Aku WA malah suruh Bu Sophie masuk. Lah nanti turun aja, gak usah masuk. Bu Sophie nanti jadi ini di sana ya, ke bawah-bawah ini dan itu. Salah, lah. Bang Asidik ada yang mau disampaikan Bang Asidik? Daripada nguping-nguping kamu. Gak pakai nama koma orang. Ya itu maksud saya Bunda, itu aja. Nanti Bu Sophie ke sana malah jadi riweh. Ya mending biarkanlah alam yang apa namanya, alam yang saya nggak butuh mensortir. Nama Al-Hayat sudah dikenal kok. Untuk apa? Saya nggak butuh malah orang. Iya, jadi sortir. Biarkan alam yang mensortir lah. Hati-hati teman-teman dengan hal seperti itu. Mereka tuh berusaha menjebak. Dan itu bukan dari, lu lihat orang Wanes hidupnya ruwet kayak begitu, skandal jepit di mana-mana. Sandal jepit ya. Iya, nggak urusan duit, nggak urusan seksual. Lu juga hati-hati Cepek. Lu katanya deket juga sama si Sarah tuh. Ya, dia berusaha menjebak kalian teman-teman. Apalagi tahu yang jomblo-jomblo begitu, kayak Pak John gitu loh. Pak John, hati-hati Pak John. Ngerti nggak Pak John? Iya pokoknya jangan tergoda sama cewek lah. Anak Wanes aku bilang. Dikasih orang ini Pak. Pokoknya mata-mata yang masih membelalak gitu loh, hati-hati. Kalau pengen TikTok sudah reda lah ya, nggak kayak dulu. Jangan sampai nanti Pak John Cepek terkena skandal jepit pula punya VCS sama si. Ini Pak John nih. Saya seperti menebak-nebak penyebabnya ya, tapi forget it lah ya. Apa tuh? Jadi pengen tahu. Apalagi nih Bunda Winef nih. Bunda, saja. Kita tidak boleh ini dengarkan reporter seujon. Bunda Sofiku yang terbaik buat aku dipanggil-panggil ada apa Bu? Winef. Jadi kalau kalian, misalnya kamu sama Fed nih Pak John jadian, ya, atau kamu sama Audrey lah jadian, ketemu aja langsung. Kalau memang berniat baik mau menikah, silakan kalian menikah baik-baik menjadi berkat melayani bersama-sama di ladang Tuhan lebih baik. Amin. Ini jangan kayak Arjuna ajak, gede banget sih teteknya begini-begini, gua ngaceng nih begini-begini, coba bayangin. Anjir. Itu? Ya ampun Tuhan Yesus, kenapa ini bahasa-bahasa? Emang pas VCS itu, mau VCS. Itu kemarin. VCS sama Sarah. Astagfirullahaladzim. Dibuka di YouTube-nya si Perek itu. Astagfirullahaladzim. Gue sampai kaget. Udah gitu nama-nama gue dibawa-bawa. Dibilang Arjuna Ajak itu pengikut gue atau murid gue, katanya botol sekali. Sejak kapan? Gue juga gak pernah kontak sama si dia. Heran gue. Selalu nama gue dibawa-bawa kemana-mana. Heran gue. Menumpang popularitas Bu Sophie. Sabar. Enggak, Bunda Winef, masalahnya apa tadi? Jelasin. Anda sebagai reporter nggak usah diumumkan. Ya, minimal ya kisi-kisinya. Saya menyaksikan dari penglihatan, pendengaran, semua lah. Anda kan maaf ya teman-teman ya, jangan kasih amunisi sama Kadrun, jangan bahas kayak gini. Betul, itu tepat. Betul nggak Bu Sophie? Jangan ya. Betul. Kalau bahas lagi tempat Tadi kan live orang mendengar semua. Ya, kok cuman aku yang nggak mendengar gitu loh. Kita yang nggak dengar, orang lain mah mendengar semua. Orang live dari awal kok.
Nah, Saya cuma berkata begini. Rasul Paulus dalam Ibrani 13 kan sudah memperingatkan. Kuduskan ranjang perkawinan. Ya. Artinya apa? Boleh nggak kalian pacaran? Lo boleh pacaran yang sehat, why not di dalam Tuhan? Ya. Boleh nggak kalian pernah? Boleh. Ya. Ya. Tapi jangan macem-macem yang kayak si RT sebelah. Jangan macem-macem kayak si Sarah buka-buka baju di kamar sama si Arjuna. Kan gila. Ya. PDKT aja, kenali dia. Oh, kamu begini. Boleh, silakan. Saya tidak melarang itu. Kalau memang itu jodoh Anda. Tapi berhati-hatilah, temui dia di dunia nyata. Kenapa? Ada ternyata dia sudah punya istri, teman-teman. Istrinya 2. Ngakunya apologet, pelayan Tuhan, coba bayangin. Tidak semua yang TikToker dan YouTuber yang ngaku-ngaku berapologet itu pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Ngerti nggak? Saya kasih tahu Anda. Bukan Arjuna yang biasa kita kenal itu, bukan kan Bunda? Kalau bisa jangan sebut nama ya Bu. Hah? Bu Arjuna Sofi, Ayat? jangan sebut nama. Sama Arjuna Ayat. Ada. Kampret. Nah, itu di YouTube kok. Kampret. Emang yang upload siapa? Saya kenal aja dia enggak. Masih mau tuh. Masih mau kelihatan di TikTok Arjuna Ayat sama Sarah. Ya. Yang memalukan orang Kristen lah. Saya kasih tahu Anda ya, teman-teman ya. I don't care about your past. Anda boleh punya masa lalu sekelam apapun. Ketika bersama Tuhan, bereskan, selesaikan, jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan sesamamu. Ya. Supaya apa? Jangan jadi patu sandungan. Orang membuka-muka aib masa lalu. Ataupun masa lalu masih mending. Gak apa-apa, itu masa lalu kita. Lah kalau masa sekarang, gimana coba? Itu masalahnya. Ya kan? Masa pelayan Tuhan katanya ngaku-ngaku kayak Sarah ini pastor, pakai nama pastor Sarah and the Prophecies Ministry. VCS sama ini buka-buka baju. Hah? What a shame. Bu Sophie itu di live apa orang ada Lihat di membuka? YouTube-nya dia itu loh. Lihat di YouTube-nya dia. Subhanallah. Saya tanya siapa yang membuka waktu itu Joshua Tevu di apartemen jilat-jilatan sama si Meki-Mekinya Sarah kalau bukan dia sendiri yang buka. Betul nggak Pak Pengijil? Ya itu bahkan gantian sama si Anu ya. Itu Wanita seperti itu kalian masih mau dekatin itu kebotolan yang hakiki loh teman-teman. Kecuali Anda kejebak ya, Anda nggak ngerti dia sebelumnya. Kesia udah buka-bukaan, Kesia cerita kok. Nggak perlu ditutup-tutupi. Iya, saya ingat. Si Sarah itu, PS Sarah itu dia pernah live. Dia memakai baju yang seksi. Maaf ngomong, belahan dadanya itu hampir. Tapi sudah kelihatan. Lalu saya ingatkan di live. PS Sarah, itu Nggak perlu, baju. Bu. Dia dari dulu seperti itu memang. Nah, saya live, saya typing lagi. Kok pelayan Tuhan seperti itu bajunya? Saya diblok. Baunya anak. Aduh, mental. Pelan-pelan Bu kalian Sofi kena ngomong. kelipot tuh. Mental Bu itu. Sofi kena kelipot kayaknya. Gue yang Tapi di itu ya, kena band. hati ngomongnya itu kata-katanya itu lagi sensitif di TikTok kayaknya. Nah, Bennett itu kayaknya Bu Sofi. Yang satu tadi udah kena band, yang barusan kena peringatan. Bu Winef suaranya kenceng banget ini. Masa sih? Kecilin Gini dikit, jauh? Bu. Iya, kecilin dikit. Sorry. Iya. Cuma ada caranya ngecilin. Udah jauh. Mungkin sound cut-nya ya. Ibu pakai sound cut nggak? Enggak pakai sound card. Oh, memang. Wah, membahana. Bagus nih, Bu. Oh, nah ini udah masuk lagi, Bu Sofi. Bang Barefoot, naik Bang Barefoot. Aku pengen dengar nasihatnya Bang Barefoot ini. Dia jarang ngomong soalnya, naik Bang Barefoot. Itu gimana pendapat lo soal si itu Agatha itu kenapa? Besok. Mainnya ketehe. Lo ngaku kontak dia juga jarang kok. Aku juga nggak pernah curhat sama dia juga nggak pernah curhat sama aku. Mana aku tahu.
Kita nggak pernah ngomong. Iya maksud gua kan lu cewek. Lu ngomong sama gua kan lebih masuk di akal. Kecil TikTok kebiasaan kalau masuk nggak di mute, heran gua. Saya urusan pribadi saya tidak mau ikut campur, teman-teman. Pantang buat saya hal begitu, ya. Saya hanya berurusan dengan apologetika, saya hanya berurusan dengan dia mau bagaimana, mau itu it's not my business, I don't care. Ya, saya Bukan nggak dia peduli. berhenti berapologetika. Cuma kan nggak tahu nangis. Itu loh. Menjadi permasalahan itu. Kenapa dia nangis-nangis itu kenapa? Biarin. Aku Itu di bukan report. urusan Ya. kita. Ngapain kita kepo? Ya lah biarin lah, udah dari gede ini loh. Kalau butuh tinggal berdoa, jangan live streaming, berdoa sana. Tanya ke Tuhan. Iya enggak, minta kekuatan dari Tuhan gitu loh. Kok harus diajari kayak gitu? Kalian suruh Bu Sophie begini. Masa semua hal kecil begitu harus diurusin sama Bu Sophie? Itu di bawah ada yang report siapa sih? Aku di report sama Bu Sophie. Ampret. Jangan kayak begitu. Bu Sophie udah gede, gak perlu lah kita atur-atur begini harus begini. Terus kan dia juga banyak loh. Masa dia harus ngurusin kita satu-satu? Emang kalian ini masih harus disusorin pakai makanan bayi terus? Kayak gitu terus, mau sampai kapan? Ya nggak Bu Sophie, teman-teman? Mau sampai kapan gitu loh, kita ini dewasa. Gimana kita mau maju kalau begini terus kita? Gimana jiwa-jiwa no? Masih ngurus-ngurusin kita aja yang diurusin. Aduh. Makanya saya kasih tahu Anda ya teman-teman, jangan ada kita, ini harus menjaga diri kita. Ya, jangan ada orang pegang kartu merah kita. Ya, mereka bisa memeras kita dengan sesuatu yang yang itu batu sandungan kita. Contoh, kalau gue ini tukang mabok, kemudian gue ini istri simpenan orang, ya, lalu orang pegang kartu merah gue, gue tahu lu Sopiatul, lu istri simpenan orang, lu begini, lu berzina begini, memalukan nggak itu hamba Tuhan seperti itu? Saya tanya, hah? Izin lah, izin. Mosok nggak izin. Makanya saya bilang kenapa Rasul Paulus berkata apa? Jangan kamu membiarkan dirimu jadi batu sandungan bagi pelayan. Jangan ketika aku sudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ya, teman-teman tuh harus menjaga diri. Maka saya bilang, kayak Kores, ngomong bla bla bla, ternyata homo. Ya, memalukan sekali teman-teman. Ya. Satu yang paling perlu sesama apologet saling mendukung lah. Itu saja. Sesama Iya, apologet saling mendukung. Dan ketika dia sudah bertobat, ketika ini nggak perlu kita membuka aib orang lain. Ngapain? Yesus berkata tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan yang tidak akan dibuka. Biarin, kebusukan itu nggak mungkin ditutupi selamanya, teman-teman, akan terbuka sendiri. Ngapain? Ya, kalau hidup kita nggak beres, itu nanti orang akan tahu sendiri. Mudah nggak maksud saya? Pendeta semua ditutup-tutupin seperti apa? Dia punya istri simpenan, dia punya selingkuh sendiri sama pendoa syafaatnya. Ketahuan. Bagaimana sih kalian ini? Memangnya hidup kita ini telanjang di mata Tuhan loh. Ya. Kita ini telanjang. Makanya kita ini cepat-cepat bertobat teman-teman. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan kalau hidup kita tidak beres di hadapan Tuhan. Ya. Bu Sophie, Sehingga apa? takutnya juga jadi ancaman Bu. Jadi kartu truf buat dia gitu. Misalnya kita pacaran sama orang. Nah Iya, dia tahu tapi nih kita apologet. Data tapi kita kalau kita disimpan sama sudah- dia nanti bisa dijahatin gitu loh Bu. Loh, nggak apa-apa ketahuan pacaran sama orang asal lu pacarannya baik-baik. Betul nggak teman-teman? Takutnya iya, takutnya gitu maksudnya iya. Makanya Ya nggak apa-apa. Misalnya lu pacaran sama si Pak John. Loh ya nggak apa-apa, kita semua tahu. Wajar kamu single, Pak John single. Kecuali Pak John sudah punya istri, pacaran sama lu. Nah itu problem, betul nggak teman-teman? Kecuali selingkuh kalian berdua itu. Kecuali selingkuh. Kamu sama Pak John, bisa Pak John single kok, nggak pernah married, anak Tuhan. Kamu single anak Tuhan. Cuman jangan bikin video porno gitu loh maksud gua. Kawin aja gitu loh. Betul nggak? aneh-aneh.
Nah, betul. kecuali nih lu udah jadi suaminya dia, lu suami istri, lu foto-fotoan terserah lah. Tapi kalau misalnya jatuh di tangan Oh orang lah, iya, selingkuh gitu ya, udah punya lu bini, itu. udah punya suami, masih aja main. Ini Iya, yang contoh kamu sama Pak Pengejil TikTok. Kamu Audrey sama Pak Pengejil TikTok ada skandal jepit. Nah, itulah pasti memalukan loh. Kalau kamu sama Pak John ngapain? Ini justru kita support, betul nggak teman-teman? iyalah. Hanya ada Jangan itu memalukan. tuh apa namanya apologet Kristen seperti kiamat lah. Takutnya jadi gosip. Harga diri runtuh, ya, seperti langit runtuh itu kalau yang begitu, ya. Enggak apa-apa. Kamu Enggak, apalagi udah hamba tahu misalnya- hamba Tuhan sudah punya istri, suami gitu ya. PCS-an sama ini apa sama pemuda-pemudinya kan langit runtuh gitu. Pak John, gosip aja. PCS itu apa sih? Video call kan? Video call Ada ngaco. Bu Sophie itu aja yang dia istrinya lebih dari satu aja ada upload gitu. Jangan heran kalian. Aku pun tahu. Iya, apalagi ada. Waku. Malah terumku nih orangnya pernah itu apa namanya spy gitu. Padahal nggak macem-macem kita. Belum yang aku apologet. Ya. Nikah lagi sama muslim. Katanya mantan pendeta. Di Badai itu. Orang-orang kayak begitu memalukan, teman-teman. ya pernah ribut di Komalku itu. Saya skak habis dia. Marah dia sama aku. Nggak peduli saya. Lu jangan ngaku-ngaku lagi lu hamba Tuhan, lu nggak ngaku pendeta lu. Apa lu? Hidup kita itu teman-teman, kesaksian hidup kita itu jauh lebih penting. Makanya satu hati-hati banget soal duit. Ya, saya berbisnis, saya karyawan pun saya tidak mau memalukan Tuhan. Jangan sampai sekalipun terlibat skandal keuangan. Kita itu harus bisa dipercaya. Ya, makanya saya bisa dipercaya duit miliar. Kenapa? Ya karena dari uang kecil pun saya sudah sangat berhati-hati. Saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Yes, itu dia. Ya. Apalagi skandal jepit loh. Saya tuh marketing loh teman-teman. Ya, customer ngajak tidur, ngajak begini, goda-goda, betul nggak? Ya, itu udah saya alami itu. Saya menjaga hidup saya, teman-teman, bebas gosip. Ya, saya pacaran dengan apa? Dengan orang yang single. Bahkan dengan cowok pun zaman dulu pacaran. Dia punya pacar, saya akan mau. Betul nggak? Apalagi udah jadi istri orang. Ya, customer tuh lucu-lucu loh Bunda. Komplain produk knowledge jam 12 malam suruh datang. Coba. Gila nggak? Lo hati-hati. Kalau nggak iman-iman nggak kuat bener-bener. Loh, saya aman begitu. Betul. Saya memang nggak suka gitu. Ya, ada istilah tanda tangan di atas perut lah begini-begini. Oh, sorry. Pinggiran. Ya, kalau saya mau seperti itu teman-teman sudah rusak dari dulu. Marketing gitu loh teman-teman. Iyalah, Ya? SPK Orang mengatakan di orang marketing itu bisa melakukan apa aja. SPK di atas perut tanda tangannya. SPK-nya sampai basah. Aku lagi cari pohon yang itu tuh, yang ada ininya manusia mana ya? Pohon muka manusia. Nah, itu tambah gugat ada itu. Saya dua hal itu saya jaga teman-teman. Pure in sexuality. Ya, pacaran aja gitu loh. Ya. Karena saya waktu saya baru pertama kali bertobat, saya itu disumpah waktu pemuda, yaitu harus menjaga keperawanan sampai menikah. Nah, itu yang saya jaga. Ya. Nah, anak-anak muda sekarang ini belum apa-apa udah kagak perawan. Gimana itu? Hah? Ya karena anak muda sekarang jarang ngikutin katekisasi sampai ke ini ya. Katekisasi itu semua sudah melakukan hubungan seksual kok sebelum nikah kok. Coba tanya itu sama pendeta, tanya itu sama romo-romo. Katekisasi itu kan setelah selesai kan ada penumpangan tangan, ya. Apa namanya? Nah, maksud saya teman-teman ya, whatever you do in the past, kalau kamu tidak menjaga hidup kamu, repot. Ini akan jadi batu sandungan. Kita yang udah jaga jadi pitnah-pitnah. Gitu loh, ya. Saya maksud Bu Sophie, itu yang saya maksud. Jangan saling menjatuhkan. Satu,
Kedua, kalau ada perselisihan pendapat sesama apologet, kena lagi Bu Sophie, sesama apologet di dalam satu room pada saat itu, jangan dijatuhkan pada saat itu. Diam aja pura-pura nggak tahu. Itu kesuksesan kita berapologet di dalam iman, ya. Kalau memang pendapat si ini beda dengan pendapat si ini, jangan di situ diumbar-umbar. Di situ lawan kita yang berpesta pora, bertepuk tangan. Di samping orang itu bertepuk tangan, ada yang tersakiti, ada yang tersinggung. Apalagi kalau mengata-ngatain, oh si ini begini, itu begini. Saya pernah mendengar ada di satu koma, saya rekam, jujur. Ada di satu koma mengata-ngatai salah satu apologet. Tapi saya nggak bilang, ibu ini, si ini, ini orangnya saya tahu. Maksudnya yang dikata-katain orang ini saya nggak nyampaikan ke orang ini. Cukup kita simpan. Tapi suatu saat kalau dia Akhirnya sesama apologet ribut nih di komalnya Agatha. iya, makanya itu yang kita jaga. Kalaupun memang mau diberesin, mendingan internal lah, ya, internal. Jangan kayak begini di umum begini. Pak penginjil bisa dibuka videonya. Pak penginjil. Mau apa? Shalom Pak. Buka video. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom. Shalom. Lagi heboh nih. Ya, saya minta aja, mohon maaf teman-teman ya. Kita harus berani untuk, ya kita nggak perlu bicarakan lagi ya. Ini pembelajaran, saya nggak mau sok-sok menggurui karena ada Pak Sang Penggugat, ada Pak Penginjil, ada Kak Faith, ada Bang CP juga. Ini pelajaran bagi kita untuk ya semakin memperkuat persatuan kita gitu. Karena Islam aja bisa bersatu gitu, walaupun pemahaman mereka kacau semuanya. Mereka bisa bersatu, mereka bisa solid. Gitu. Maksudnya jangan sampai terulang lagi. Ini drama yang udah kesekian kalinya setelah yang sebelumnya ada drama membongkar 1000 dengan penonton 1000 itu, dan sekarang juga terulang lagi malah lebih parah. Ya kita tidak perlu meramaikan sesuatu yang seharusnya tidak ramai sebenarnya. Jadi ya kita saya berharap kita kembali bersatu ya. Maksudnya ya I'm begging ya, maksudnya ini jangan sampai dipakai kesempatan ini sebagai iblis untuk mencuri kesempatan ini supaya kita semakin dikuatkan gitu ya. Kita kembali bersatu lagi, jangan sampai ya yang kayak gini keulang lagi gitu. Ya, jadi saya mohon pada ini juga ada Bu Sophie. Saya sering ngomong begitu kok. Jadi kita kembali menguatkan, kembali mempersatukan. Ya seharusnya ini jangan sampai terulang ya. Karena ini agak memalukan gitu, maksudnya takut gimana ya Bu Sophie dan teman-teman juga kan udah tahu kalau kita diincer dan seterusnya. Tapi ya jangan sampai seperti itu gitu loh. Ini bikin malu-malu banget. Tapi ya silakanlah teman-teman ya. Saya hanya mau menyampaikan itu aja. Mohon maaf kurang lebihnya. Silakan. Akhir-akhir ini kemarin ya Bu Sophie ya. Ya kita ini ya, kita nggak sadar kita ini nih diserang iblis ini. Apa ya namanya? Kita nggak sadar kita Jadi diadu domba nih nanti. Makanya pada terus aja egois, pada sombong, tinggi hati. Kalau bisa itu hal seperti ini, kalau saya sih lebih setuju nggak usah dibahas. Makanya saya kebanyakan diem dari tadi. Yang penting bahas yang positif aja, di lain itu udahlah nggak usah dibahas lagi gitu udah. Iya. Masalahnya masalah tinggi hati, sombong, egois, eksklusif gitu ya, merasa paling hebat, komalnya ya. Terusin aja begitu orang-orang Kristen, apologet Kristen. Saya udah keluar dari seminggu yang lalu, ayo dong kita satukan barisan, jangan gini-gini. Tapi nyatanya nggak ada yang mau dengar. Sombong, lebih pinter, merasa lebih pinter ya. Yang lain goblok. Maka eksklusif komalnya gitu kan. Jangan begitulah. Harus bersatu. Bener tuh kata si Yosep tuh. Setuju saya Yosep. Good.
Lanjut. Ya, maksudnya gini loh, terlepas dari, makanya saya bilang saya punya kesalahan kemarin kan beberapa waktu lalu, dan saya akui itu di sini juga kembali saya ulang. Saya punya kesalahan, saya bahas-bahas Denom kemarin, dan di live saya pun saya saat itu detik itu juga saya minta maaf atas emosi yang sesaat. Dan saya kembali lagi mengulangi di sini, dan itu kesalahan saya. Dan saya berharap itu tidak terulang lagi. Tuh, makanya saya maksud dari kita kembali bersatu adalah it doesn't matter gitu, maksudnya kita kembali kepada kita mewartakan Injil gitu. Terlepas dari Anda gereja mana, Anda Katolik, Anda Protestan, Anda Ortodoks, ya come on, kita sama-sama mewartakan kebenaran. Atau pada intinya ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu kan kita disuruh untuk mewartakan Injil gitu. Untuk mewartakan kebenaran dan supaya kita memanggil mereka yang masih dalam kesesatan atau kebimbangan itu. Gitu. Makanya aku bilang ya, maksud dalam makna bersatu ya, come on lah, kita jangan lagi dalam artian ya kesalahan saya yang kemarin itu atau mungkin yang kemarin-kemarin terulang lagi gitu ya. Jangan ada tendensius dan kita juga bisa berbenah diri lah ya. Gitu. Jadi ya itu aja sih kalau menurut aku ya, betul ya, jangan selalu lanjutkan lagi pembicaraan ini karena ini udah menurut aku jadi batu sandungan gitu. Dan ini pasti jadi bahan tertawaan iblis-iblis itu. Jadi Iya, setuju. di room mereka ini pasti lagi diomongin nih. Apapun itu saya setuju itu. Yang penting bersatu ya. Gitu aja. Mereka aja bisa bersatu kok. Kuat kok. Kita enggak. Setuju Bang Joseph ya. Setuju Bang Joseph. Iya, Kadang-kadang yang penting- Ping Denom punya peraturan sendiri-sendiri. Tetapi selagi itu satu jalan, satu prinsip dengan kekristenan, nggak usah nggak usah diperpanjang, nggak usah dipermasalahin. Apalagi pada saat itu dibahas, saat itu juga kita mencak-mencak. Jangan seperti itulah. Bertepuk tangan orang-orang yang senang dengan kekacauan kekristenan, apalagi iman kita ini pasti bertepuk tangan. Iblis menari-nari. Jangan terulang lagi lah ya. Sedih juga. Mari kita bersatu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah Tuhan. Tadi si Asyidik satu dia Bu aja. Sofi katanya mau berdoa. Bu Sofi mana? Asyidik. Ya lebih baik kita doa aja, nyanyi-nyanyi daripada gosip. Iya, banyak-banyaklah berdoa. Teduh, kita doa ya, kita bersaat teduh, kita doa sama Tuhan. Ya. Apa namanya? Buat saya itu yang jauh lebih baik karena saya sejak lahir baru pun yang kerinduan saya adalah revival ya, revival yang Tuhan kasih di dalam hidup saya adalah saya pelayanan saya pendoa syafaat teman-teman. Ya, jadi Tuhan memanggil saya sebagai seorang pendoa. Itu aslinya pelayanan saya. Ya. Kemudian saya masuk di dalam misi dan penginjilan. Nah, saya nggak pernah keluar dari visi yang Tuhan berikan itu sampai sekarang. Saya masuk di apologetika. Dan sampai sekarang itulah yang saya lakukan. Karena Tuhan memberikan penguatan, yaitu Hakim-Hakim 7, terutama ayat yang ke-7 ya, pasukan Gideon. Jadi kalau Anda baca itu visi yang sudah saya bagikan juga di Al-Hayat. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami ketika kami memulai pelayanan apologetika. Jadi ada banyak orang mungkin hanya sekedar YouTuber atau TikToker ya. Tapi saya bukan ya. Saya tidak memulai pelayanan sebagai seorang YouTuber ya, yang pengen dikenal, wajahnya tertampang kemana-mana ya. Walaupun di sini saya di Amerika ternyata sangat terkenal ya. Saya juga heran tuh sampai ke beberapa negara bagian ya. Tetapi intinya adalah saya tidak mendirikan kerajaan kita, melainkan kerajaan Allah. Ya, itulah yang kita perjuangkan. Ya, saya cukup surprise dan saya terharu bahwa pelayanan Al-Hayat Indonesia bukan hanya didukung oleh teman-teman ya, tetapi juga didukung oleh pendeta-pendeta sinode besar ya, ketua-ketua pendeta gereja besar ya. Saya nggak tahu itu sampai saya tiba di Amerika ya. Ketika saya tiba di Amerika, pendeta-pendeta besar menghubungi saya dan kita bertemu, dan saya heran ya, mereka ini nggak pernah keluar di YouTube ya sebagai ini karena mereka kan ketua-ketua sinode ya, punya ribuan gereja di Indonesia, tapi mereka minta bertemu dengan saya dan saya nggak tahu kalau mereka mendengarkan Al-Hayat Indonesia ya. Jadi
berapa besarnya pengaruh kita ya, sehingga kadang-kadang Anda tahu sendiri ya, saya kalau ngomong kan suka nggak ada remnya ya kan. Nah, cuman memang saya harus mulai memperhatikan hal itu karena saya sendiri di atas Al Hayat Indonesia, di atas saya itu saya tidak seperti pelayanan teman-teman lainnya. Mungkin kok teman-teman lainnya itu pelayanan pribadi. Tapi saya di Al Hayat itu saya punya mentor teman-teman. Saya punya orang di atas saya yang mengawasi dan juga mementorin saya. Dan juga sering menegur saya karena saya memang orangnya suka lost ya. Jadi sering menegur saya apa yang saya harus lakukan. Saya punya orang yang ring 1 yang punya untuk saya konsultasi. Dan saya punya orang ring 1 di bawah saya. Orang-orang yang saya percayai, under saya. Saya punya orang-orang ring 2. Dan saya punya orang-orang ring 3. Ya, sama seperti Yesus, dia punya ring 1, dia punya ring 2, dia punya ring 3. Tapi dia juga punya orang di atas dia ya. Yang yang mementori dan menjadi penganut. Jadi Anda nggak bisa liar pelayanannya. Kalau liar nanti akhirnya Anda suka-suka diri sendiri, ya. Nah, itulah yang saya pegang sampai sekarang di Al Hayat Indonesia. Ya. Baik, Nah, Bunda, itulah kita yang mulai membedakan pelayanan. Al Hayat pelayanan lainnya. Ya. Begitu Pak Penginjil. Siap. Aku tahu Bunda dari 5 tahun yang lalu, jadi saya percaya ya apa yang dikatakan Bunda Sofiatul ya. Kami bersahabat sudah cukup lama ya, jadi mengenal lah satu sama lain. Bukan berarti mengenal artinya mengenal secara pribadi, pernah bertemu, walaupun tidak pernah bertemu, tapi roh kita satu. Sebelum Bu Sofi mulai pelayanan berdoa, aku akan memuji Tuhan dulu ya teman-teman. Oke, sorry nih, ya bukan untuk mundur-mundur ke belakang. Aku juga harus ngerti ada apa sih, supaya aku juga tahu ada apa gitu loh. Aku aja nggak tahu. Kita nggak tahu semua di sini apa yang terjadi. Iya, nggak tahu apa yang terjadi, bro. Dan aku juga nggak pengen tahu. Kamu kan tahu sendiri, Don Cipi, aku orangnya nggak suka ikut campur urusan orang. Bang Cepe, coba tanya sang penggugat tadi di sebelah soalnya. Nggak tahu, nggak tahu. Bang penggugat. Oh, nggak tahu. Iya. Si gugat tadi sama saya ada di rumah Agatha. Malah si gugat pergi. Lah, lu ada di agak Aku kena report. Ya, aku kena report di tempatmu tadi. Aku kena report di tempatmu tadi. Ngomong apa kagak? 2 kali nih. Iya, aku sama Bu Sofi tadi turun untuk kena report. Ya. Oh ya, aku nggak tahu ada apa. Iya. Tiba-tiba gitu nggak ngerti si Kores diundang ya kan. Aneh. Ada apa coba? Aneh. Saya juga aneh sekali. Kenapa sih orang-orang diundang? Ngomong lah ada apa? Kenapa nggak ngomong sama kita gitu? Ngambil tindakan sendiri. Ya, itulah ya. Aku yang tadi bicarakan. Jadi kita harus Ya rendah karena hati. orang itu karena gini loh teman, kalian pelayanan itu sendiri-sendiri. Iya, itu yang saya katakan. Maksudnya atas kalau saya tidak, saya punya wadah. Jadi ketika saya mau melakukan ini, misalnya saya dipanggil 电量偏低， Yosua, 请及时充电。 ya. Saya mau saya di Prasoru sama Budi Azali, saya konsultasi dulu. Karena saya punya orang yang saya. Tapi kalau Anda sendiri, Anda nggak ngerti mau kemana, betul nggak? Betul. Mau ngomong sama siapa orang? Anda nggak ada yang mentoring. Gitu loh teman-teman. Kecuali sinode kamu atau gembala sidangmu mendukung kamu. Nah, itu lebih jos lagi ya teman-teman ya. Oke ya, ini udah malam. Jadi biar Bu Sofi tadi janjinya itu ditepati ya, mau pelayanan doa ya, supaya semua hatinya dilembutkan. Aku memuji Tuhan ya, sebentar. Lihu 电量偏低，请及时充电。 dengan sayapmu naungiku dalam kuasa
dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja 电量偏低，请及时充电。 semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan doa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja 电量 atas 偏低，请及时充电。 ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya serahkan kepada Bunda Sofi untuk melanjutkan pelayanannya di dalam doa. Monggo, Bu Sofi. Ya, teman-teman. Ada yang mau berdoa atau kita mau doa syafaat? Doa syafaat tadi, Bu. Yang biasa aja. Buat Apologet Indonesia. Buat teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan juga yang 电 lagi 量偏低 sakit. 请及时。 Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang padamu di pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayanan dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jesus, Jesus, my Lord Jesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang membangkitkan kami Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Dan ketika kami melakukan apa yang menjadi tugas kami, bagian kami, ya Tuhan, jangan ada satu orang pun yang membanggakan dirinya. Karena kami ini hamba-hamba-Mu. Kami melayani-Mu Tuhan. Bapa, saat ini aku berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu, yang Kau panggil dalam pasukan-Mu. Untuk melayani Kau. Di dalam berita. Aku semakin menguatkan kami. Sama seperti Rasul Paulus ya Tuhan, yang semakin kuatkan panggilan pelayan di dalam hidup. Anak-anak-Mu ini fix dan buat kami bukan hanya sekedar melayani Engkau Tuhan, tapi kami berlari kepada visi yang daripada-Mu.
boleh memikirkan hal-hal yang dari surga. Supaya kami memikirkan hal-hal yang besar yang daripada-Mu ya Tuhan. Aku tidak tahu kondisi anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Hanya Engkau yang mengenali kami. Dan hanya Engkau yang mengenal pribadi kami sampai sedalam hati kami masing-masing. Hanya Engkaulah yang memurnikan pelayanan kami. Tapi biar anak-anak Bapa sendiri. Engkau akan menampi anak-anak-Mu ini di dalam pasukan-Mu yang akan maju untuk memberitakan itu. Bersihkan anak tahra-Mu ini Tuhan. Dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Dari hal-hal yang tidak murni dalam hal-hal seksual. Kami berdoa ya Tuhan, murnikan kami. Murnikan kami dari segala nafsu-nafsu duniawi yang mengikat kami ya Tuhan. Jika anak-anak-Mu ada yang tidak murni di dalam perkawinan mereka. Jika anak-anak-Mu ini ada yang tidak murni di dalam perkawinan mereka. Di dalam kehidupan seksual mereka ya Tuhan. Aku saat ini berdoa Engkau membukakan semuanya ini Tuhan. Dan bersihkan hidup kami supaya kami murni di hadapan-Mu. Berdoa Engkau menguduskan setiap perkawinan kami masing-masing. Dan juga Engkau menguduskan kehidupan seksual para anak-anak belum nikah ya Tuhan. Supaya mereka bisa hidup bersih di hadapan-Mu. Supaya mereka menengadah dengan tangan yang bersih di hadapan-Mu ya Bapa. Dan aku juga berdoa bersihkan kami. Dari skandal-skandal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa menjadi senjata bagi kami. Karena kami mengenal Tuhan, kami tidak mau mempermalukan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga berfirman bahwa kami tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Mamon dan kepadamu. Karena itu aku berdoa bagi kami semua yang ada di sini, termasuk anak-anak-Mu yang bergerak di bidang apologet, supaya kami tidak menjadi hamba uang. Karena Engkau berkata cinta akan uang akan menghabisi kami Tuhan. Kami gak mau jadi hamba uang. Tapi biar uang menjadi hamba kami. Tidak punya integritas di dalam hal keuangan Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Engkau kami di dalam dua area di kehidupan kami ini. Di dalam kemurnian seksual Tuhan. Bagi mereka terlibat pornografi. Tuhan sucikan kami, bersihkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bagi mereka bermasturbasi. Tuhan, bersihkan dan sucikan kehidupan anak-anak-Mu dari hal-hal yang bersifat yang akan mempermalukan nama-Mu. Ya Tuhan, murnikan kehidupan seksual kami. Bagi mereka yang menikah, bersihkan dan kuduskan perkawinan mereka. Bagi mereka masih hidup lajang dan belum menikah, Tuhan, jagai hidup mereka, jagai hidup anak-anak-Mu. Supaya kami bisa menengadah dengan tangan yang bersih di hadapan-Mu. Juga hamba-Mu, ya Tuhan. Bukan kami dari percabulan, dari perzinahan, dari hal pornografi tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersihkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Bukan hati kami di hadapan-Mu. Supaya boleh melayani-Mu Tuhan. Dengan tangan yang bersih. Dan kami memberitakan Injil-Mu tanpa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan aku juga berdoa Tuhan. Supaya anak-anak-Mu menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam hal-hal kecil. Juga di dalam hal-hal mamon ya Tuhan. Supaya kami bisa mengerti bagaimana caranya kami mengelola keuangan dengan baik. Supaya kami bisa menjadi hamba yang dipercayakan talenta ini dengan baik. Supaya anak-anak-Mu dalam hal kecil, dalam hal keuangan ini bisa menjadi orang yang dipercaya ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hanya Engkau sendiri yang menampi pasukan-Mu ini. Supaya mereka anak-anak menjadi pasukan yang kuat ya Tuhan, yang di hadapan-Mu. Dan tidak mempermalukan Engkau dan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami eklesiamu, kami ada di tempat ini Tuhan. Hanya satu, yaitu untuk mengeksekusi your will on the earth. Untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Raja kami di bumi ini. Inilah tugas kami Tuhan. Ketika Engkau berkata ya, maka kami harus mengikuti perintah Raja kami ini. Kami ini ada di bumi ini Tuhan hanya satu. To execute your will on this earth. Kami datang di sini Tuhan. Kami ada di YouTube hanya untuk satu visi, melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Let your will be done on this earth. Engkau membangkitkan generasi ini Tuhan. Generasi yang akan menjadi pengeksekusi kehendak-Mu di bumi ini. Generasi yang akan melihat kedatangan-Mu yang kedua kali. Generasi yang akan menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat. Bawa kami Tuhan menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu. Masukkan kami di dalam your kingdom Tuhan, di dalam kerajaan-Mu. Bukakan mindset kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kehendak daripada Raja kami.
Engkau yang membangkitkan generasi ini Tuhan. And I pray for this generation. I stand between the gap. Aku berdiri Tuhan di antara Engkau dan di antara manusia Tuhan. Supaya Engkau mengampuni dosa kami. Kau ada di dalam masa lalu kami yang tidak baik. Tuhan ampuni anak-Mu. Tuhan ampuni dosa kami. Jadikan kami manusia yang baru Tuhan. Jadikan kami manusia yang baru. Yang supaya ketika kami memberitakan Injil maka kami sendiri tidak akan ditolak. Sebab kami menengadah dengan tangan yang bersih di hadapan-Mu. Biarlah kami mencontoh iman para rasul yang ada sebelum kami. Para rasul yang menjadi teladan kami Tuhan. Yang mereka hidup kudus di hadapan sampai nafas terakhir. Engkau berkata Tuhan, upah tidak akan diberikan kalau kami tidak maju sampai pertandingan. Tapi anak-Mu, hamba-Mu berdoa, tidak pun yang berguguran sebelum mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tidak satu pun yang jatuh sebelum sampai mencapai garis akhir dan garis finish seperti Rasul Paulus. Biar kami setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap setia, ada banyak orang yang dipanggil. Ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang setia. Dan sedikit lagi orang yang mencapai garis akhir dengan baik. Dan aku berdoa supaya anak-anak-Mu mencapai garis akhir dengan baik. Ketika mereka memulai pelayanan ini dengan roh. Jangan kami mengakhirinya dengan daging ya Tuhan. Supaya apa yang kami memulainya dengan roh. Kami mengakhirinya dengan roh juga. Aku berdoa tidak satu pun anak-anak-Mu yang terjatuh. Tidak satu pun anak-anak-Mu yang keluar dari pertandingan sebelum ini berakhir ya Tuhan. Kalau kami berkomitmen akan mengabdikan diri kami di dalam satu visi dan di dalam satu tujuan memberitakan Injil-Mu. Biarlah sampai nafas terakhir kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Supaya kami mendapatkan upah yang Kau sediakan dan Kau janjikan itu. Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Tidak satu pun dari anak-anak-Mu yang terjatuh ya Tuhan. Aku berdoa, Kau kuatkan dan Kau bangkitkan kembali mereka. Kalau mereka lemah Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Kemenangan peperangan bukan karena kuda dan besarnya pasukan kami Tuhan. Atau karena kekuatan kami sendiri. Tapi karena roh-Mu yang diam di tengah-tengah kami. Dan aku berdoa Tuhan ketika kami memulai pelayanan apologetika. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kepandaian kami sendiri. Karena kami tahu seberapa kekuatan manusia pasti akan jatuh Tuhan. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri kami pasti akan jatuh. Tapi biarlah karena roh-Mu yang diam di dalam kami. Biarlah karena pengurapan-Mu yang ada di dalam kami. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Jangan biarkan kami tidak sampai garis akhir ya Tuhan. Dan aku terus berdoa. Biar anak-anak-Mu menjadi pasukan-pasukan Gideon-Mu yang luar biasa. Anak-anak-Mu menjadi pasukan garis terdepan daripada musuh. Dan aku berdoa Engkau mengurapi mereka Tuhan. Mengurapi mereka. Tangan-Mu turun atas kehidupan mereka secara pribadi. Jamah kehidupan mereka. Seorang pasukan yang tidak berkekurangan dan tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Aku percaya Tuhan. Rasul Paulus berkata ketika pasukan itu maju berperang. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana cara dia mencukupi dirinya sendiri. Karena pasukan yang berperang tidak membawa bekalnya sendiri. Tetapi kerajaanlah yang memberikan bekal itu dari surga. Aku percaya Tuhan ketika kami berjalan di dalam visi-Mu. Ketika kami ada di dalam kehendak-Mu. Dan ketika kami sejalan dengan your will on this earth. Ketika kami sejalan dengan kehendak-Mu. Maka Engkau sebagai Raja kami. Engkau yang bertanggung jawab untuk menyediakan setiap keperluan kami. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan satu apapun Tuhan. Karena kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami berjalan mengikuti Raja kami. You are the provider, Lord. Engkau yang menyediakan sendiri. Kami tidak akan menjadi peminta-minta Tuhan. Dan kami tidak akan kekurangan apapun juga. Karena Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Dan aku percaya firman-Mu itu Tuhan Yesus. You are the provider.
Aku percaya kalau kami mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, Engkau akan menambah-nambahkan apa yang kekurangan di dalam hidup kami, Tuhan. Anak-anakmu tidak ada yang kelaparan. Anak-anakmu tidak ada yang menjadi pengemis dan peminta-minta. You are the miracle worker, pembuat keajaiban. Dan aku sudah melihat keajaibanmu di dalam hidup kami. Aku percaya, Tuhan. Aku percaya kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Meskipun ada banyak badai yang menghalangi para apologet ini. Penjara, aniaya, ancaman, bahkan nyawa kami. Kan beberapa apologet sendiri sudah kehilangan nyawanya demi pemberitaan Injilmu ini. Tapi aku percaya, Engkau Allah yang menjadi perisai kami, yang melindungi kami. Tidak salah rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu. Tidak salah seizin-Mu, Tuhan. Dan I bless generation, Lord. Aku berkati generasi. Bangkitkan anak-anak-Mu. Bangkitkan pendoa-pendoa-Mu akan berdiri bagi Engkau, Tuhan. Yang berdiri bagi Indonesia. Yang akan memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok desa. Setiap suku-suku bangsa mendengar berita Injil-Mu. Every single tribe. Aku berdoa bagi setiap suku bangsa yang ada di Indonesia, Tuhan. Mereka akan mendengar pemberitaan Injil-Mu. Mereka yang tidak pernah mendengar kabar baik ini akan mendengar berita Injil-Mu. Sampai ke desa-desa. Sampai ke tempat-tempat terpencil. Sampai ke kota-kota sunyi. Aku percaya revival-Mu akan terjadi atas bangsa ini. Aku percaya, Tuhan. Jam-jam-Mu sudah dekat. Waktu-Mu sudah dekat. Dan aku percaya, Tuhan, penglihatan yang Kau berikan bertahun-tahun yang lalu. Bahwa revival itu akan terjadi atas bangsa ini. Aku minta kepadamu sekali lagi. Curahkan hujan-Mu. Curahkan hujan Roh-Mu, Tuhan. Curahkan hujan-Mu di atas tanah yang kering ini. Curahkan hujan pengenalan akan Engkau melanda Indonesia. Mereka akan haus dan lapar mencari firman. Mereka akan haus dan lapar mencari kebenaran-Mu. Mereka akan bertanya tentang siapa itu Yesus. Mereka akan membaca Alkitab-Mu, Tuhan. Mereka akan membaca firman-Mu. Dan mereka akan berusaha mengenal Engkau. Kehausan dan kelaparan akan melanda bangsa ini. Bukan haus dan lapar akan makanan, tapi haus dan lapar akan firman-Mu dan akan kebenaran-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Teman-teman silakan kalau ada yang mau berdoa. Atau Anda yang mau menaikkan pujian, mari kita sembah Tuhan. Mari kita jangan padamkan roh dan mari Anda sembah Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan berkata, jikalau namaku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Let us worship Jesus. Let us worship Jesus. Mari kita sembah Yesus. Kita sembah Tuhan. Baik, Bunda Sofi, saya akan muji Tuhan. Ya. Nanti yang mau meneruskan berdoa, Pak Bom silakan ya. Yes, Karabaya, Karabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya tenggorokannya sebenarnya agak kaku ya, menahan emosi. Ya. Tapi namun demikian memuji Tuhan itu yang terpenting. Haleluya. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, Tuhan Yesus berkati. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Satu pujian, bukan dengan barang panah.
membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Satukan kami pengharapan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hambanya yang terkasih Pak Pompong, silakan menambahkan doa buat topik sejarah dan di rumah saat ini. Resep-resep ininya Pak, mic-nya Pak.
Pak penginjil TikTok. Ya, Shalom. haleluya. Thank you Jesus, thank you Saya Jesus. baru bangun ini. Belum tahu ini. Haleluya. Kenapa ya? Ya, Saya Pak. baru bangun bro. Ya. Tadi ke-mute ya? Lama nggak ke-mute-nya ya saya? Bapak Ibu Saudara ya. Pak Bom mohon kiranya hambanya yang terkasih untuk berdoa buat apologet kita, buat Bapak Ibu Saudara di rumah yang mungkin malam hari ini juga mempunyai pergumulan hidup bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Juga apologet untuk dimurnikan hatinya di dalam pelayanan, mempertanggungjawabkan iman ya di komal-komal TikTok maupun di Zoom di YouTube ya, supaya kita tidak menjadi bahan tertawaan iblis yang begitu rakus. Seperti itu Pak Pom. Terima kasih. Iya, saya belum tahu bang. Ini apa bang ya? Saya belum tahu nih. Saya mau nyanyikan satu lagu, saya teringat akan lagu ini ya. Lagu yang beberapa hari lalu juga sempat juga ini teringat. Saya mau nyanyikan satu ya teman-teman ya. Mungkin juga jadi doa Oh, buat suara saya nggak ada ya? Oh, ya. kita ya. Ini mungkin ada yang udah tahu ya, ini lagu udah lumayan lama ya. Pulihkan hati kami ya. Bentar ya. Kami umatmu rendahkan diri, sujudkan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
memikirkan diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan ayat. Saya akan membacakan ayat Amsal 4, ayat yang keempat sampai yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Supaya nanti biarlah Sofiatul juga boleh memberitakan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 4, ayat 4 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ayat yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat yang keenam, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Yang 8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ayat yang ke-9, ia mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepalamu. Saya ulangi, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ayat yang 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 4 sampai yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang mau menyimak, membuka ayat Alkitab di rumah, ya, yang belum bisa, yang masih terjaga, belum bisa tidur, silakan baca lagi ya di Amsal 4 ayat 4 sampai yang ke-10. Itulah hikmat Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan oleh orang tua kita, berarti kita mengacu kepada Allah kita, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya, karena hikmat itu ya diperoleh dengan hikmat. Tidak ada hikmat diperoleh dengan kesombongan, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Karena seseorang yang berpikir bahwa Anda hebat,
berpikir Anda paling, itu tidak berhikmat. Bagaimana Anda mau berhikmat? Perolehlah hikmat dengan hikmat. Itu apa Bunda Sofiatul? Silakan Bunda. Mungkin bisa jelaskan. Perolehlah hikmat dengan hikmat juga. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Halo Bunda Sofi. Bunda Sofi. Apa? Ya, jadi gini, di dalam Amsal ya, di dalam Amsal itu dikatakan permulaan hikmat ya, ialah perolehlah hikmat dengan dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian itu dengan hikmat. Jadi kita berhikmat, perolehlah itu juga dengan hikmat. Kita mampu berhikmat karena kita memperolehnya dengan hikmat. Silakan Bunda. Lu yang bawain firman kok jadi gue yang exegesis. Saya kepengen Bunda yang kan sekarang pelayanan. Jadi Bunda, saya sudah membuat prolog tadi. Ya, prolog saya sudah memberikan prolognya. Ya, jadi dari kesemuanya ayat ini yang saya bacakan dari ayat 4 sampai ke 10 ini adalah tentang Saya tanya sama teman-teman apologet, apa bedanya orang pintar dengan orang berhikmat? ya, silakan. Ayo. Pintar belum tentu dia berhikmat. Ya, bedanya apa? Bagaimana kamu bisa membedakan orang ini punya dia hikmat pintar. atau tidak? Apa sih hikmat itu coba? Hikmat adalah sesuatu kelebihan atau sesuatu kepintaran yang diberikan oleh Yang Kuasa. Atau kita mendapatkan suatu kekuatan kepintaran yang diberikan oleh Yang Kuasa. Sementara kepintaran adalah sesuatu usaha kita sendiri. Jadi itu kira-kira Bu. Terima kasih. Izin bicara Bu Sofi. Ya. Kepintaran itu berdasarkan dari IQ atau pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang dipelajari oleh dia atau dengan sekolah atau segala macam pengalaman ya. Tetapi hikmah itu di dalam Tuhan. Karena dibimbing dengan Roh Kudus, dia berjalan di dalam Tuhan dan perilakunya itu mengikuti semua rancangan Tuhan. Seperti yang terjadikan pada Salomo ya. Dia bisa menundukkan semua bangsa tanpa peperangan, tapi dengan dia berbicara. Karena apa? Hikmat Tuhan ada dalam dia, gitu loh. Itu mungkin Bu Sofi. Ya mirip dong. Ya mirip-mirip, tapi hikmat itu adalah mengerti tentang apa yang dikehendaki Allah, mengerti apa yang difirmankan Allah. Ya. Sama dong kita dong. Kita mengerti kehendak Dia. Itu Orang mempunyai pengetahuan itu a learned man. Jadi dia punya pengetahuan basically karena dia mengerti banyak hal, dia tahu banyak hal. Atau bisa juga dari dia membaca seperti Salomo. Salomo itu mengumpulkan Amsal 3.000 lebih dikatakan. Amsal dikumpulkan jadi dia belajar dari hikmat-hikmat tulisan-tulisannya itu. ya pengungkapan ya Bunda ya. Hikmat itu pengungkapan ya, bisa mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, yang Pengetahuan itu artinya dia mengerti banyak hal. Dia mempunyai pengetahuan. Ya. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa membaca situasi dan meresponnya dengan tepat. Itu bagi saya. Ya. Orang yang berhikmat begini, itu beda dengan orang pintar, teman-teman. Orang punya hikmat itu, ketika dia bisa membaca situasi, dia bisa melihat karakter orang, lalu dia bisa meresponnya dengan tepat. Ada banyak orang punya pengetahuan, saya kasih tahu Anda. Saya kasih contoh aja ya, mungkin gampangnya apa ya, sebagai saya kasih Anda contoh ya. Gimana caranya Anda bisa membedakan antara perkataan hikmat sama perkataan marifat dengan orang yang berpengetahuan. Apa ya contohnya? Mungkin saya kasih contoh hakim lah. Mungkin kayak gini kali ya. Itu orang yang berbicara kapan dia bertindak gitu, kapan dia harus menahan diri, mengontrol dirinya gitu mungkin ya Bu Sofia. Kalau berhikmat. Dia ngerti bagaimana bertindak dalam situasi tertentu. Iya. Oh, itu berhikmat teman-teman.
Ya, beda dengan orang pandai. Orang pandai itu dia punya pengetahuan. Tapi orang berhikmat itu dia bisa membaca situasi, ngerti nggak? Bener nggak? Iya, iya. Hmm, Setuju. saya Mudeng, kasih Anda mudeng. contoh. Saya kasih Anda contoh. Saya itu bekerja di satu perusahaan internasional, di mana komunikasinya berbahasa Inggris. Itu belasan tahun yang lalu ya. Saya sudah nggak kerja lagi di situ. Pada waktu tes masuk, nih saya kasih tahu Anda, tes masuk menjadi seorang employee di perusahaan itu. Karena dia perusahaan nomor 1 di Amerika. Dia itu tesnya bukan tes IQ. Bukan IQ-mu berapa, karena dia ada standar minimal, kamu punya GP, kamu punya graduation nilainya itu dia punya standar minimal 3,8 dia punya standar. Jadi di bawah itu Anda nggak bisa masuk menjadi employee di situ. Itu IQ, betul? Itu kecerdasan, betul? Jadi akhirnya dia nggak terima orang bodoh nih. Udah nggak ya? Setiap yang masuk di situ itu sudah disaring. Dan pada waktu itu ketika saya masuk, saya sangat kaget. Karena hanya saya yang lulusan dari Indonesia. Yang lain semua lulusan Amerika dan Eropa. Ada satu anak, kalau nggak salah anak ITB, jurusan matematika. Anggotanya Profesor Yohanes yang matematika itu. Cuman dia yang dari Indonesia, yang lainnya semua lulusan luar negeri. Jadi ketika masuk di interview, diwawancara, dipanggil ke pusat, ke kantor pusat, saya kaget. Loh, kok cuma saya sendiri yang lulusan Indonesia? Semuanya lulusan luar negeri, teman-teman. Tidak satu pun yang lulusan Indonesia. Ada yang Amerika, ada yang Australia, ada yang sekolahnya itu di Inggris. Waduh, saya kaget. Dan yang dipanggil waktu itu cuma belasan orang. Saya kasih tahu Anda nih. Lalu tesnya itu aneh. Bukan tes IQ, karena IQ-nya kan sudah mereka saring, betul? Dengan GPA kita atau dengan nilai graduation kita. Mereka tesnya aneh. Mereka kasih satu kasus. Kasusnya begini. Saya tanya sama Anda ya. Ada 10 orang terbang di dalam sebuah balon udara. Saya cerita Anda nih. How do you make wise people? Dia kasih satu case begini. Ada 10 orang terbang dalam satu balon udara. Yang pertama, dia seorang banker. Yang kedua, asisten banker. Yang ketiga, ada seorang atlet. Yang keempat, ada seorang politisi. Itu saya nggak terlalu ingat, saya agak lupa-lupa. Yang kelima, ada ibu hamil bersama anaknya umur 8 tahun. Lalu ada banyak lagi nih di situ tuh. Ada 10 orang, termasuk kamu sendiri ada di situ. Ini tesnya nih, soalnya dia nih. Ya. Lalu dia berkata begini. Di dalam balon udara itu, termasuk kamu ada di situ. Kamu akan menuju ke satu pulau. Di tengah-tengah perjalanan itu ada badai, ada goncangan, balonnya hampir kandas. Dan akan tenggelam di tengah-tengah laut. Di mana di laut itu banyak sekali ikan hiu. Pertanyaannya teman-teman, ini. Siapa duluan yang kamu turunkan dari balon udara itu? Dia minta urutannya, kemudian dia minta alasannya kenapa kamu menyuruh dia turun lebih dulu. Itu tesnya teman-teman. Politisi. Termasuk kita Bunda. Ya, kamu ada di situ, makanya dia tanya. Ya saya yang akan turun sendiri Bunda. Itu jawaban saya. Pasti saya yang akan turun pertama kali. Jawaban kamu ketika kamu merespon situasi seperti itu menentukan, dari situ saya bisa melihat karakter orang. Ketika terjadi masalah, betul? Betul. Jadi balon udara tuh ibarat sebuah company, satu perusahaan. Itu ibarat komunitas kita, Apologet teman-teman. Ya, ibarat satu company, ada yang kuat, ada yang lemah di situ, betul? Betul. Siapa dulu yang Anda akan korbankan? Dan siapa yang Anda akan lindungi terakhir? Di situ saya kasih tahu Anda, jangan jawab dulu. Ketika Anda membuat satu keputusan, when you become a leader, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu dinilai dari cara kamu mengambil keputusan. Perusahaan itu mau ngetes kamu. Ketika kamu menjadi seorang direktur, menjadi pemimpin, dia mau lihat bagaimana caranya kamu mengambil satu keputusan. Betul? Yang dia lihat leadership kamu. Begitu juga ketika Salomo. Betul. Saya kasih tahu Anda, ketika Salomo diangkat menjadi raja, dia tidak minta kekayaan. Dia minta God,
Let me be wise. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin, yang dibutuhkan bukan cuma kecerdasan, betul? Tapi hikmat dan kebijaksanaan. Ketika ada masalah, saya kasih tahu Anda. When you have a problem, your first response is the very important thing. Makanya saya kasih tahu Anda, ketika Anda bermasalah dengan orang itu, Anda baru melihat karakter dia yang sebenarnya, ya enggak? Ketika Anda baik-baik saja nih, saya sama Faith, ketika saya baik-baik aja, oh no problem, betul? Ketika saya clash sama Faith, akan muncul karakter aslinya, ya apa enggak? Pas banget. Disitulah Anda harus merespon. Anda akan kelihatan. Either you are a wise man. Apakah kamu seorang yang bijaksana ketika kamu menghadapi situasi. Atau kamu orang yang lepas kontrol. Bagaimana how you respond in that certain kind of situation. And how you make a decision. Menunjukkan kedewasaan kamu. Apakah kamu orang yang bijaksana apa enggak. Saya kasih tahu kamu. Pada waktu saya mendapatkan case itu. Saya melihat situasi. Wah, ini orang-orang pintar semua nih. Gak ada satupun lulusan Indonesia, saya kasih tahu Anda. Lalu ketika mentornya berkata, oke, sekarang siapa yang mau presentasi maju duluan? Mereka tuh nulis panjang melebar. Saya tuh cuma singkat, saya heran. Saya sudah selesai nulis resume saya. Ya, siapa yang mau saya turunkan, alasannya apa, dan saya di situ siapa. Mereka masih menulis. Panjang, sampai bingung. Apa nih yang mereka tulis nih? Gue tanda tanya. Karena gue udah selesai duluan. Lalu mentornya berkata, siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Yang lulusan, gue inget banget tuh cewek. Kalau nggak salah dia lulusan Amerika. Bukan, Australia kalau nggak salah. Angkat tangan dia. Can I present in English? Jadi bolehkah saya mempresentasikan dalam bahasa Inggris? Gue bilang, gaya banget nih cewek. Gue bilang gitu. Karena emang perusahaan kita perusahaan internasional. Jadi kita komunikasinya in English. Boleh nggak aku presentasi dalam bahasa Inggris? Dia presentasi dalam bahasa Inggris, teman-teman. Karena dia lulusan Amerika. Ya, gue waktu walaupun dari kecil gue sekolah 2, sekolah Indonesia dan sekolah bahasa Inggris, tapi kan gue nggak tinggal di Barat, betul? Presentasi di dalam bahasa Inggris, lalu ditanyain, mengapa kamu menurunkan banker duluan katanya? Kamu siapa di situ? Saya asistennya katanya. Oh berarti kamu penjilat ya, dulu gitu. Kamu mau nyelamatin atasanmu? Yang anak ITB lulusan matematika, gue kasih tahu kamu bagaimana jawabannya? Saya nggak akan menurunkan siapapun biar sampai balon udaranya tenggelam, kita semua mati bersama. Oh jadi itu keputusan kamu. Kalau kamu ada masalah, kamu lebih baik kita bunuh diri aja, semua mati bersama. Setiap kali mereka presentasi, aku tuh berpikir, aku memilih maju paling terakhir. Saya kasih tahu kamu. Ketika semua maju, kenapa? Karena saya mau baca situasi. Ketika mereka maju, saya sudah tahu nanti pasti saya akan ditanya hal yang sama. Dan saya punya kesempatan untuk mikir waktu itu. Lalu, mereka akhir, saya sudah punya jawabannya. Saya kasih tahu, ini saya turunkan, ini saya turunkan. Lalu yang terakhir yang saya tidak turunkan adalah ibu hamil dan anaknya. Karena itu yang saya lindungi. Lalu pertanyaan kunci, dia tanya, kamu siapa? Kok kamu bisa ngatur orang untuk menurunkan ini mana yang duluan dan mana yang tidak? Lalu saya berkata begini, saya tour guide-nya. Saya sudah biasa terbang dengan balon udara itu. Saya sudah sering melakukan perjalanan ini. Jadi ketika mereka saya perintahkan siapa yang turun duluan dan siapa yang tinggal di balon udara, mereka percaya sama saya karena saya sudah sering lebih dulu saya menjalani rute ini. Lalu mentornya manggut-manggut. Kemudian dia bilang ini, sekarang putuskan kalian semua, mana yang akan kalian pakai. Dari semua keputusan ini, mana yang akan kalian pakai untuk membuat satu decision. Punya saya yang dipakai, yang diambil. Saya kasih tahu Anda. Saya maju, waktu itu debriefingnya 3 orang. Saya kasih tahu Anda ya. Debriefing itu artinya setelah kita di karantina 3 bulan pada waktu itu. Lalu membuat satu kesimpulan. Wah yang anak lulusan ITB maju. Gagal teman-teman. Gak diterima kerja di situ. Kan udah deg-degan nih, lulusan ITB matematika gak diterima coy, apalagi gue. Lulusan Inggris gak diterima. Giliran gue nih, gue maju. Begitu aku masuk ke situ, ya aku membaca situasi. Mentornya 3 nih yang nguji gue. Lalu ketika gue gini-gini gue bilang, lalu dia tanya, saya gak bisa jawab. Saya bilang, Pak, saya gak bisa jawab, saya gak tahu jawabannya Pak. Tapi saya nanti akan belajar lagi. Lalu dari ketiga yang maju itu, dari beberapa itu, saya diterima. Saya kan heran.
Saya tanya sama mentor saya, loh Pak, ini kan lebih pintar daripada saya. Dia aja yakin, wah gue babat abis tuh mentor. Semua pertanyaannya gue sikat, gue bisa jawab, gue pasti lulus. Dia aja yang yakin itu nggak bisa lulus, Pak. Kenapa saya diterima? Padahal saya tuh nggak, gue pertanyaan pertama aja udah nggak bisa jawab loh, bayangin. Padahal saya nggak bisa jawab, kenapa Bapak justru menerima saya? Dan dia bilang begini, kita nggak melihat jawabannya. Saya melihat karakter kamu. Ketika kamu berkata kamu tidak tahu jawabannya dan kamu mau belajar, itu menunjukkan kamu bisa submit, kamu bisa tunduk pada pemimpin di atas kamu, pada leader di atas kamu. Oh, gitu ya Pak? Iya. Dan itu saya pegang sampai belasan tahun saya kerja di situ. Oh, no, not belasan tahun. 8 tahun saya kerja di tempat itu. Dan direktur saya sampai bilang, satu hal yang saya suka dari kamu adalah, you are willing to learn. Kamu mau belajar orangnya. Jadi, teman-teman, there's a situation that we have to be wise. Wise, orang yang bijaksana, hikmah, hokmah. Itu bukan hanya bicara tentang seberapa banyak Anda tahu, betul? Berapa banyak pengetahuan yang Anda miliki. Tapi how you respond in that kind of situation. Ketika kamu menghadapi masalah, pengetahuan kamu berguna nggak, saya tanya? Halo? Tidak, Bu. Gak berguna. Ketika kamu menghadapi krisis, masalah, seberapa banyak pun pengetahuan kamu nggak akan berguna, nggak bantu kau. When you are in the crisis, ketika kamu facing the problem, ketika kamu menghadapi batu besar ini di depan kamu, yang kamu perlukan bukan pengetahuan, yang kamu perlukan adalah hikmat Tuhan. How you respond and you deal with that kind of situation. Yes. Ngerti teman-teman? Itu yang menjaga langkahmu tetap sampai akhir tujuan, sampai garis finish, dan kamu nggak berhenti di tengah jalan. Bu Sophie mau nanya, Bu. Apakah hikmah ini bisa disetarakan dengan yang namanya EQ? Karena kan saat ini banyak perusahaan tuh bukan menilai EQ. Orang pintar belum tentu berhikmat. Oh, bukan IQ, bukan IQ, EQ. Ya, EQ itu belum tentu EQ bisa itu- berhikmat. EQ kan zaman sekarang ini orang tidak menilai dari kepintaran. Aku bilang Ya. emotional intelligence is one of the part of the hikmah, tentu saja part of hikmah. Ya. Tapi bagaimana how you deal, how you respond terhadap orang-orang tertentu. Anda ketika pelayanan, saya kasih tahu Anda orang Kristen, Anda tahu ya, kalau Anda bukan pelayanan hanya di dunia maya, di dunia nyata. Banyak nggak Anda menghadapi orang yang aneh-aneh? Banyak, Bu. Halo? Banyak, Bu. Gue Banyak, aja aneh. Gue sendiri aja aneh. Iya, lu aja Gua- aneh. Iya. Banyak yang aneh. Iya. Gue aneh buat diri Ketika gue kamu sendiri. deal, ya, memang you one of the weirdest guy I've ever known. Kamu menghadapi orang-orang ini, kamu harus punya bijaksana. Contoh saya kasih tahu Anda, ketika ada pertengkaran, Amsal berkata, jangan kamu ikut campur masuk di dalam satu pertengkaran yang kamu nggak tahu, betul? Halo, Betul. Sekali, Bu. ya nggak? Betul. Betul. Nah, Iya, ada betul. orang itu nggak wise. Ketika ini bentrok sama ini, kita nggak ngerti-ngerti. Banyak orang tuh pengen nebeng ikut campur kepo urusan Sotoy orang. Ya nggak? namanya. Sotoy. Kepo, Bu. Sotoy. Makanya saya berkata, Pas banget. ketika ada ini, bu beresin lu, siapa gue? Bicaralah saat diperlukan dan Ya, diam saat kenapa, tidak Pak? diperlukan. Amsal berkata jangan kamu masuk di dalam pertengkaran dulu. Jadi kamu harus wise, kamu harus ngerti. Amsal itu banyak mengupas hal-hal begitu. How you respond, how you deal with that kind of situation. Jangan kamu menjadi penjamin sesamamu, itu kamu pegang teman-teman. Hanya orang bodoh. Ada banyak orang menjadi penjamin sesamanya. Gue jamin ini, gue begini-begini. Hancur. Saya berapa kali ditanya, Sof, kalau gue begini-begini, gue ini, kira-kira lu bisa jamin gak orang ini? Oh enggak, saya gak berani jamin. Kenapa? Tuhan, firman Tuhan berkata. Apalagi orang itu saya gak kenal, betul? Betul. Jadi kamu harus wise how you deal with that kind of situation. Itu namanya wisdom, teman-teman. Itu Hikmat namanya itu. hikmat. Bagaimana kamu merespon situasi atau kondisi kamu. Kamu tidak perlu pintar. Yang kamu perlukan hikmat dari Tuhan. Men. Ya. Itu. Jadi jawabannya Apalagi ketika kamu menjadi pemimpin. Nah, salah satu karakter pemimpin adalah dia harus punya kebijaksanaan bagaimana menghadapi situasi tertentu. Bukan pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya apa? Ketika dia memutuskan pada situasi genting, keputusannya itu harus cepat,
Tapi keputusannya bukan hanya cepat, tapi keputusannya Cepat. itu juga apa? Cepat dan tepat. Bijaksana dan handle situasi. Dia harus ngerti. Teman-teman yang Pemimpin, teman-teman. Lu bayangin punya pemimpin yang nggak punya hikmat, kacau nggak tuh? kacau lah. Teman-teman Sila keempat, sila keempat, sila keempat. jangan bawa sila lah. Iya. Kepinteran, teman-teman, saya kasih tau Anda. Kepemimpinan Kamu yang pintar, kamu dipimpin bisa oleh ngelawan orang. hikmat dan kebijaksanaan. Iya. Saya kasih ada contoh ya, teman-teman. Kalau Anda itu seorang Anda perlukan itu wisdom, hikmat. Anda itu bisa sewa orang-orang yang pintar. Nih, ambil orang yang pintar ekonomi di bidang ekonomi. Siapa yang pintar ekonomi? Anda tidak perlu pintar-pintar amat bidang ekonomi. Ada orang yang ahlinya, betul? Tarik dia. Ada orang yang pintar bagian intelijen, tarik dia. Ada orang yang pintar bagian apa lagi? Kelautan, perikanan, tarik nih si Susi, nih orang pintar kelautan. Misalnya nih kalau gue jadi presiden ya. Tarik orang-orang yang pintar. Anda tidak perlu pintar dalam segala hal, tapi Anda perlu punya hikmat. Ngerti maksud saya? Menempatkan orang di posisi tertentu. Mantap. Bagaimana how you deal with people. Bos saya itu punya hikmat. Saya kasih tau Anda. Saya tuh kadang-kadang nggak bisa baca orang, tapi dia ketika ketemu orang, karena saya membawai banyak orang di bawah saya itu ada banyak orang ketika saya berbisnis atau saya bekerja. Dia itu bisa baca tipe orang. Dia bilang gini, nih si ini ya soft, dia bilang gitu. Ini orangnya tipe ini. Bagi kelemahannya ini, kelebihannya ini. Bagaimana kamu how to deal with her? Dia bilang gitu. Bagaimana kamu mengatasi dia? Kamu caranya harus begini. Cara ngomongnya tuh beda, teman-teman. Ketiga, tiap orang ketika melakukan itu nggak sama. Lalu dia bilang, ini orang ini tipe B. Dia bilang, ini anak kamu tuh tipenya ini. Ya, begini plus minus. Lalu ketika kita mau tegur dia, saya tanya dulu, how? Apakah kita tegur langsung, direct, kontak? Saya bisa bicara keras sama dia atau ini? Itu beda-beda caranya, teman-teman. Dia bilang, yang dengan ini kamu bisa tegur langsung, dengan orang ini kamu nggak bisa. Dia ngerti banget cara baca situasi. Itu namanya orang berhikmat. Ngerti, teman-teman? Itu namanya pemimpin. Itu namanya seorang leader. Yang pernah jadi leader pasti ngerti ya, pasti ngerti. Makanya di jamnya Salomo dia tekan dengan kuat, nggak ada pemberontakan. Dia tahu how to deal with people. Salomo ngerti banget bagaimana caranya mengambil hati setiap orang, caranya beda-beda. Tiap orang itu punya karakter beda-beda, teman-teman. Anda nggak bisa memperlakukan hal itu sama. Dan itu saya belajar dari director saya belajar dari pemimpin saya. Dia bisa baca orang. Yang ini orangnya karakternya begini, dia bilang. Tipe C, dia bilang. Kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau kamu deal sama dia begini, dia akan keluar dari kamu. Dia akan memberontak dari kamu. Bagaimana kamu deal dengan orang seperti kamu harus memperlakukan begini. Kalau yang ini kamu bisa tekan dengan kuat, dia bilang gitu. Dia bisa baca orang. Itu namanya wisdom. Ya, teman-teman. Yes. Boleh. Biasa ya, tepuk tangannya dong. Waduh. Oh iya. Ini pertanyaannya, jawabannya apa? Bu Sofi, Bu Sofi, saya mau nanya, Bu. Begitu juga. Begitu juga. Ya, Sinyal lu begitu jelek, juga ketika sinyal lu kamu- jelek. Sebentar. Sinyalnya jelek. Ih, Jelek. Ya, Bu begitu Sofi, juga. suaranya Udah denger putus-putus. nih? udah. Sip. Udah denger ini? Lanjut. Ya. Begitu juga ketika kamu punya anak, kamu harus kenali karakter anakmu tuh beda-beda, teman-teman. Karena tiap anak itu tidak sama dia punya karakter. Udah nggak ya? Belum punya. Dan kamu kadang-kadang harus spend time. Ya belum punya, iya Pak John. Iya betul. Bukan betul, aku yang ngomong tuh Bunda. Aduh, itu pasang itu. Yang punyanya kayak apa itu. Aku belum ngomong apa-apa loh. Aku udah diam loh. Pasang penggugat yang ngomong apa yang kan. Itu apa, bunyi apa tuh kayak ngebrom gitu. Pasang lagi ngecas ya. Ya. Ya itu. Udah. Bunda itu Ada pasang, orang itu Bunda. tipe plek. Ada tipe plek. Putus-putus, Bunda. Iya. Karakter orang itu beda-beda, teman-teman. Yes, betul. Aduh, yaudahlah. Ngomong aja dulu. Putus-putus Bun. Saya ngedengar bagus itu. Ya, kalian ngomong aja dulu. Suara Bunda putus-putus, Bunda. Tadi kami dengar Bunda bilang karakter orang itu berbeda-beda. Ya itu bisa didengarin. Itu doang. Saya ngedengarnya bagus Bu Sofi dari tadi kok. Ya, ini. Ya, di sini hujan, teman-teman. Di sini lagi hujan deras. Ini akan hujan sampai jam 2 siang nanti.
Jadi sinyalnya mungkin putus-putus. Karakter orang tuh beda-beda. Saya pun mempelajari itu ya teman-teman. How to John. Wanita dan pria itu cara pikirnya beda. Halo. Wanita dan pria itu cara berpikirnya berbeda-beda. Walaupun putus-putus tapi aku lanjut bro. Iya. Jadi saya juga mempelajari itu. Itu ada satu pendeta tuh bagus banget. Dia cara wanita berpikir itu beda Pak John. Yes. Nah, itulah Anda memerlukan bagi memahami wanita, memahami hati wanita, Pak John. Terus Bunda lanjut. Ya sudah kok lanjut. Oh segitu doang, cuman jadinya terakhir kayak ini, aku yang terima itu. Oke, thank you Bun. Bunda, saya mau nanya Bunda, apakah orang berhikmat itu boleh mempunyai sifat idealis atau tidak Bunda? Sifat idealis atau biasanya perfeksionis. Ada orang yang punya seperti itu. Teman saya punya teman kayak gitu. Perfeksionis. Ada berapa ya? 1, 2. Gak banyak sih, tapi saya punya teman yang perfeksionis. Dan idealis. Tapi orang berhikmat tidak, Pak. Orang berhikmat itu tidak selalu perfeksionis atau tidak selalu idealis. Tapi biasanya dialah tipe leader yang akan sangat efektif sekali adalah orang yang punya wisdom atau hikmat. Itu biasanya dia tipe-tipe pemimpin. Maksudnya idealis ini bukan ke perfeksionisnya Bunda. Lebih ke dia respect atau tidaknya terhadap seseorang gitu loh. Ya biasanya seperti itu. Nah ini contoh. Biasanya dia tahu how to respond. Sebagai seorang leader kalau dia mau dihormati. Seorang pemimpin itu ada dua, ditakuti apa dihormati kan gitu kan. Ya, enggak ini misal kasus nih Bunda. 3 Bunda, ditakuti, dihormati, disegani. Nah ini nih. Jadi gini Bunda, ini saya cerita dikit ya Bunda. Bagaimana misalnya ini Bunda bekerja di suatu perusahaan ya. Bunda itu udah melakukan suatu tadi hikmat tadi kan, dengan tim Bunda itu pokoknya udah, oh si A ini bisanya jadi ini jadi gini, oh aku harus ngetat orang ini tuh dengan cara begini, oh orang ini harus dikejar dengan target dia akan naik, orang ini nggak bisa dipush tapi dirangkul. Nah tapi di satu sisi Bunda punya atasan itu yang istilahnya kelakuannya suka menzolimi gitu loh, yang tidak peduli dengan Bunda sendiri. Nah, pada saat Bunda mengambil keputusan untuk meninggalkan perusahaan itu karena udah nggak cocok dengan orang itu, apakah itu disebut tidak berhikmat atau tidak idealis atau gimana Bunda? Saya nggak pernah keluar perusahaan tanpa lebih dulu berdoa. Jadi saya kalau mau punya kerjaan yang baru itu pasti saya doakan dulu Pak. Jadi begini, ada kalanya kita merasa bos kita itu nggak cocok nih sama kita gitu kan, betul nggak? Ya betul Bunda. Kayaknya ada tapi mungkin ada waktu kita merasa penuh dengan tekanan teman-teman. Saya juga pernah ada dalam situasi gitu. Tapi ternyata saya tahu enggak, itu ada kawah candro di muko, ibarat Gatot Kaca nih, mudahnya. Disitulah Anda digodok menjadi pemimpin, disitulah Anda keluar ketika Anda ditekan. Saya kasih tahu Anda 2. Manajer saya selalu bilang begini, ada 2 hal Sofiatul yang harus kamu ingat. Ketika kamu ditekan, kamu itu tempe, kamu akan menjadi semakin lembek, atau kamu itu bola, dia bilang. Kamu pilih yang mana? Ketika kamu ditekan, kamu akan mantul, bahkan akan melesat lebih tinggi daripada kamu sebelumnya. Akhir yang kedua, tiap kali saya ditekan, itu jadi manajer saya sampai bingung. Tekan kamu sampai kamu tuh keluar potensi yang ada di dalam diri kamu. Jadi ada orang ketika ditekan nangis, lembek, mencret dia. Tapi ada orang yang ditekan, dia malah mau membuktikan. Gue buktiin, gue bisa. Nah itu gue. Itu gua. Orang yang kedua ini gue. Nah, ini susah bukan ke situ Bunda. Pada waktu gue di marketing, saya kasih tahu Anda. Orang tua saja saya khawatir loh. Kamu kok marketing, kamu kan gak bisa ngomong orangnya. Pacar saya bilang, lu mana bisa berhasil jadi marketing, ngomong bisa.
Tapi saya buktikan. Dalam hati saya bilang, "Gua buktiin malu." Dari bawah gue merangkak sampai ke atas. Lalu dia terheran, kok bisa ya kamu bilang? Bisa lah, gue bilang. Ya, saya sampai ngomong, kamu orangnya satu. Kadang-kadang gue nggak ngerti apa yang lo omongin. Cuman lu orangnya ulet sama tekun, dia bilang gitu. Orangnya tuh ulet. Apa namanya, bahasa Inggrisnya tuh, apa ya? Endurance, jadi endurance-nya kuat. Gigi. Tekun gitu loh. Jadi nggak akan berhenti sampai dapet, ngerti nggak? Yes. Gigi. Itu gua. Gigih, ya gigih, bahasa Indonesia gigih. Endurance atau perseverance, ya perseverance itu orang yang tekun dan gigih. Dia nggak akan berhenti sampai ini. Jadi kayak anak ngambil botol minum teman-teman, jatuh lagi, nggak bisa lagi, jatuh lagi, nggak bisa lagi, jatuh lagi, nggak bisa lagi, jatuh lagi, tapi nggak berhenti berusaha. Itu gua. Jadi gua nggak akan berhenti sampai dapet salah satu yang plus dalam diri gue. Tapi gue orangnya nggak sabaran, gue kasih tau lo. Itu gue banget. Gue kasih tau gitu lu. loh. Gue banget lack gitu. impatient. Iya. Gue banget. Bunda, banget maksudnya gitu gini loh. Bunda, saya mau sedikit cerita pribadi ya Bunda. Saya mau nanya Bunda, apakah yang saya lakukan salah apa tidak? Saya termasuk karakter yang dikatakan Bunda. Saya orangnya nggak pernah takut dengan suatu tantangan. Bahkan saya selalu menantang owner itu, saya tantang balik gitu loh. Nah, dan saya kerja itu nggak pernah saya nyambi atau apa, saya fokus. Ya, bahkan saya begitu masuk pun 3 orang yang menggunakan uang perusahaan itu langsung saya sababat. Dalam bulan pertama saya udah nangkep 3 penjahat. Dan saya kembangkan perusahaan ini terus. Cuman bos saya ini yang punya perusahaan ini, gaji saya itu dicicil Bunda. Jadi awal bulan dibilang, oh nanti ini karena alasan ini oke. Ini terus, jadi saya tuh minta gaji itu kayak ngemis. Jadi gaji saya tuh awal bulan dikasih 30%, tengah bulan 30%, akhir bulan lunasin. Itu udah saya diemin, saya bilang ya Tuhan, ini harus saya tinggalin apa enggak, saya bilang. Karena saya merasa pribadi, kebetulan dia jujur ya, dia juga satu iman, dia mengatakan dia adalah seorang penggembala gitu loh. Dan karakter saya ini kan orangnya tipikalnya melihat sosok orang siapa yang harus saya bela gitu kan. Apakah orang ini di dalam kebenaran Tuhan, saya akan fighting untuk apapun juga. Tapi saya ngelihat perilaku dia seperti itu, tentu saya diemin berapa bulan ya. Dan akhirnya saya doa dan saya minta keluar gitu loh. Karena saya merasa kok buat apa saya harus berkorban, saya mengembangkan tapi dengan orang yang seperti ini, yang tidak mengerti arti seseorang gitu loh. Nah menurut Bunda, saya ngambil sikap untuk meninggalkan perusahaan itu, apakah saya salah atau bagaimana? Dan semua tim itu di situ begitu saya keluar tuh banyak yang ikut keluar gitu loh. Dan kusut. Jangan kamu menahan upah. Jangan kamu menahan upah. Ya, itu Alkitab berkata begitu. Jadi kalau Anda tidak bijaksana dalam hal mengurus perusahaan, ya itu repot. Anak-anak Tuhan kebanyakan begitu, nggak ngerti, nggak menggunakan prinsip-prinsip kerajaan dan nggak menggunakan prinsip-prinsip Alkitab dalam berbisnis. Saya kenal begitu, anak Tuhan, tapi dalam hal bisnis nggak cocok kita, karena integritasnya nggak ada. Ya, saya kasih tahu Anda. Kalau saya ya Pak ya, maaf, saya tidak pernah bekerja di perusahaan pribadi. Itu pasti paling anti Pak, karena ya begitu, ada like and dislike. Kemudian saya nggak pernah Pak, saya tuh perusahaan yang saya masukin, saya selalu ya itu perusahaan yang internasional punya, jadi nggak di Indonesia base-nya. Iya, maksudnya Makanya gini saya sudah Bunda. terbiasa dengan ritme perusahaan Amerika dan perusahaan Inggris. Nggak, kalau perusahaan luar negeri nggak ada yang begitu. Oh iya, nggak maksudnya saya ngambil ke perusahaan yang ini tuh karena saya pengen kumpul keluarga Bunda. Di perusahaan yang sebelumnya ini tuh saya nggak punya tempat tinggal. Seminggu saya di kota A, seminggu saya di kota B, terus muter. Jadi saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya punya jabatan, saya punya tata, saya punya harta, tapi saya tidak punya keluarga. Dan akhirnya saya ngambil keputusan untuk bekerja di suatu wilayah kecil lah ya. Jadi tapi jadi istilahnya jadi GM lah di situ ya, dipercaya. Nah cuman saya merasa kok orang ini tuh kayak gini. Saya sempat tegur dia baik-baik, saya bilang,
kebetulan saya kenal dia gitu. Saya bilang, kok saya bilang, saya ngeliat perusahaan ini saya dengan segala cara saya jalanin, kok sulit ya saya bilang. Dengan saya pakai doa, saya puasa, banyak kendala yang saya hadapin. Kenapa Koko melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu Koko menghalangi hak orang. Saya tunjukkan ayat itu. Dan dia cuma senyum-senyum dan pergi gitu. Dan di situ saya diemin berapa 4 bulan, saya tinggalin gitu loh. Karena ya saya nggak bisa memperjuangkan sesuatu kepada yang seperti itu. Karena jujur ya Bunda, yang Bunda katakan tadi, saya kerja dulu basically saya tuh orang yang paling sombong sedunia. Dulu saya ngerasa Tuhan tuh nggak ada buat saya. Yang cuma ada di otak saya adalah gua bisa karena saya. Dan Tuhan pernah tampar saya dan saya hancur. Di situ sadar, oh iya ya, keberhasilan aku tuh bukan karena Tuhan, bukan karena aku, tapi Tuhan berikan cuma-cuma. Dan di situ aku udah mulai merubah hidup saya. Pokoknya setiap saya kerja yang kata Bunda tadi, saya berdoa, Tuhan, saya masuk sini, saya orang bodoh, tolong tuntun saya di dalam rancangan-Mu dan sukseskan saya mengembangkan perusahaan ini. Dan saya setiap perusahaan yang saya pegang itu puji Tuhan pasti maju gitu loh. Nah terakhir ya saya ambil sikap itu dan saya pun doa, saya bilang, Tuhan apakah saya harus tinggalin ini, karena jujur saya nggak bisa kerja dengan orang yang bertolak belakang dengan ajaran-Mu, saya bilang. Nah seperti itu Bunda gitu. Ini udah jadi curhatan lagi. Dari tadi Bunda lagi menyampaikan firman loh. Aduh, gimana sih Bang Spartan naik? Ganti topik aja. Ini lebih cenderung ke... Kita dari tadi lagi penyampaian firman loh. Ya bukan Bang Jor, maksudnya kebetulan Bunda kan bicara masalah hikmah, iya itu penyampaian gitu. firmannya loh. Makanya saya bertanya gitu. Ini lagi penyampaian firman, kita tanya lagi. Iya, lanjut Bunda. sorry. Karena gitu. Bang Spartan ini orang ideal, ya gitu. Orang ideal itu ya ideal itu perfection ya, tapi perfection belum tentu ideal ya. Gitu kira-kira. Halo Bu, ini tolong dijawab dulu Bang Spartan. Pak John setel lagu. Udah lanjutin aja, aku lagi masak. Oh lagi masak. Ya udah deh, aku nyanyi satu pujian terus lanjut kita cerita lagi ya. Kawinet habis nyanyi ya. Sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Bunda Sofi ya, ini lagunya ya. Sudah selesai itu. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya